Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab School Viv UMJ. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas bab 3, ya kan? Bab 3 yaitu tentang lingkungan hidup di sekitar kita. Jadi lingkungan hidup di sekitar kita. Ya, lebih mengkerucutnya yaitu tentang teks eksposisi. Nah, ini salah satu bab untuk PTS kalian. Jadi, mohon betul-betul disimak, dipahami agar PTS-nya pun berhasil. Kemudian pembelajaran online ini melalui video pembelajaran teman-teman bisa paham apa itu yang disebut dengan teks eksposisi. Baik, kita mulai. Teman-teman bisa buka di buku paketnya halaman 49. 49 di buku paketnya agar kita bisa memakai buku paket tersebut. Baik, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di rumah, belajar di rumah secara online, tapi teman-teman bisa semangat untuk belajar, tidak memutuskan semangat. Nah, dan jangan lupa ingat terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini agar kita bisa belajar seperti biasa di sekolah yang kita cintai. Baik teman-teman, kita lanjut saja ya. Di halaman 49, teman-teman bisa diperhatikan. Berikutnya ada mengenai di halaman 50, teman-teman. Nah, seperti yang ada di PowerPoint, halaman 50 mengenai mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi. Jadi, teman-teman harus tahu apa saja atau apa sih pengertian dari teks eksposisi. Oke, baik di halaman 50 yang teman-teman bisa lihat di buku paket atau memang memperhatikan dari PowerPoint video pembelajaran ini. Nah, pengertian dari teks eksposisi, nah di sini, teks eksposisi yaitu teks yang bertujuan, jadi teks eksposisi itu mempunyai tujuan untuk menginformasikan. Jadi ada hal, ada berita yang disampaikan, berarti itu berupa informasi. Suatu hal atau pokok pikiran. Jadi ada sesuatu yang akan disampaikan, baik itu pemikiran, baik itu gagasan dan sebagainya, yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Nah, artinya teks eksposisi itu teks yang berupa informasi untuk memperkaya atau memperbanyak keilmuan pembaca. Nah, paham ya? Jadi apa pengertiannya? Teks yang berisi informasi bertujuan menyampaikan sesuatu hal atau pemikiran kepada pembaca agar pembaca bisa memperoleh ilmu. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Ada di buku paket juga di halaman 50, teman-teman bisa lihat. Nah, itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, sekarang apa sih cirinya? Ciri dari teks eksposisi sendiri adalah satu. Apa? Teks bersifat non-fiksi. Artinya tidak berdasarkan hayalan. Artinya apa? Fakta. Artinya apa? Kejadiannya benar-benar terjadi. Itu ya teman-teman. Jadi ciri yang pertama, teks eksposisi bukan karangan, bukan berupa hayalan, bukan berupa imajinasi seseorang, bukan. Tapi betul-betul ada. Betul-betul ada di dalam kehidupan. Itu ya. Jadi bersifat fakta, non-fiksi. Paham ya teman-teman? Nah, berikutnya yang kedua, ciri yang kedua, teman-teman bisa lihat nih yang kedua nih. Nah, gaya bahasa bersifat informasi, informatif. Artinya bahasa yang ada di teks eksposisi, nah itu bersifat informasi, menginformasikan, memberikan informasi kepada pembaca. Jadi gaya bahasanya itu apa? Informatif, memberitahu. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tulisan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Artinya
teks tersebut itu tidak merubah pemikiran, pemahaman dari pembaca, hanya memberikan informasi. Nah, itu ya ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, teman-teman. Nah, bisa lihat. Ciri yang keempat adalah fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai perwujudan. Nah, artinya dalam teks tersebut itu betul-betul ada di dalam kehidupan. Paham ya? Oke, jadi poin yang keempat ini, ciri yang keempat, fakta-fakta artinya hal-hal yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu betul-betul sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Paham ya? Nah, itu kira-kira. Jadi cirinya ada 4. Pertama, teks bersifat non-fiksi, artinya bukan hayalan. Kedua apa? Nah, gaya bahasa bersifat informasi, artinya menginformasikan. Ketiga apa? Tidak mempengaruhi pembaca, artinya hanya memberitahu. Yang keempat apa? Hal-hal yang ada di teks eksposisi betul-betul ada di dalam kehidupan. Cirinya ada 4. Tolong diingat. Dibaca di buku paket halaman 50 ada juga. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang di halaman 50 sampai 51. Di sini ada perbedaan. Artinya gini teman-teman, apa sih bedanya teks eksposisi dengan teks argumentasi? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Teks argumentasi itu apa sih gitu. Nah, teks argumentasi itu adalah teks yang isinya tentang pendapat seseorang. Itu yang disebut dengan teks argumentasi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apa sih sekarang bedanya teks argumentasi dengan teks eksposisi? Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau teks eksposisi menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Jadi ada satu hal persoalan diterangkan. Wabah corona, ya sudah diterangkan corona tersebut seperti apa. Nah, kalau teks argumentasi berusaha membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Artinya kalau teks argumentasi itu belum tentu betul karena pendapat, karena pernyataan seseorang. Itu ya. Jadi berusaha membuktikan omongannya itu betul-betul dibuktikan kepada orang. Nah, itu teman-teman ya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, penulis menyerahkan kepada pembaca tentang sebuah informasi diterima atau tidak. Artinya, teks eksposisi itu tidak memaksakan apakah teks eksposisi itu akan diambil atau tidak. Jadi hanya menginformasikan teman-teman. Nah, kalau teks argumentasi itu apa? Penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Artinya ingin menanamkan agar pembaca tersebut itu mau mengikuti. Nah, beda ya. Nah, bedanya ketahuan ya. Oke, berikutnya, gaya penulis. Nah, kalau di teks eksposisi, gaya penulis bersifat informatif. Artinya hanya menginformasikan. Berusaha menjelaskan objek tertulis atau berita yang nyata. Nah, itu. Nah, kalau teks argumentasi apa? Penulis itu ingin si pembaca mengikuti apa yang dia tulis, dijelaskan secara subjektif. Subjektif itu tidak berdasarkan apa adanya, dilebih-lebihkan, rasional. Nah, bagaimana caranya menjelaskannya itu sesuai dengan pemikirannya, rasional. Artinya bisa, oh iya benar juga ya. Artinya masuk akal. Nah, secara subjektif. Nah, artinya tidak sesuai dengan apa adanya. Beda ya. Perbedaannya kelihatan ya dari slide ini ya. Tentang teks eksposisi dan teks argumentasi. Tolong diingat, tolong diingat. Ada di halaman 50 sampai 51. Nah, itu teman-teman ya. Oke, baik kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, masuk ke kebahasaan atau kebahasaan yang pertama di halaman 52. Teman-teman tolong dibuka buku paketnya agar teman-teman bisa tahu, bisa dipakai buku paketnya ya. Nah, sekarang kebahasannya itu adalah kata. Kata di sini ada 2. Teman-teman bisa lihat di halaman 52, di situ ada kebahasaan. Di situ diterangkan